Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngambil sebuah keputusan bisnis besar cuma modal feeling doang? Terus ujung-ujungnya malam nggak bisa tidur karena mikir, aduh keputusan gue tadi udah bener belum ya? Nah, hari ini kita bakal nyingkirin rasa galau itu. Kita bakal bedah tuntas cara ngubah insting dan tebak-tebakan kalian jadi bukti bisnis yang solid dan didukung penuh sama data. Topik kita kali ini adalah uji hipotesis 2 sampel dalam statistika riset bisnis. Yuk langsung aja kita mulai. Coba posisikan diri kalian sebagai seorang manajer nih. Kalian baru aja ngeluncurin kampanye marketing habis-habisan, atau mungkin ngerombak total tampilan toko kalian. Terus, angka penjualan kelihatan naik dikit. Tapi pertanyaannya, dari mana kalian tahu kalau strategi baru itu benar-benar berhasil? Apa kenaikan itu murni karena ide jenius kalian? Atau ya cuma lagi hoki aja? Di titik inilah kita sering banget ngerasa nggak pasti. Tapi kabar baiknya, statistik punya alat yang super presisi buat ngejawab kegalauan ini. Dan alat saktinya itu bernama uji hipotesis 2 sampel. Kalau dari definisinya, ini tuh metode statistik yang secara khusus dipakai buat ngebandingin 2 kelompok data. Tujuannya cuma satu, buat nyari tahu apakah ada perbedaan yang benar-benar signifikan di antara kedua kelompok itu. Entah itu rata-ratanya, proporsinya, atau variansnya. Yang bikin metode ini keren banget adalah fleksibilitasnya. Kita bisa pakai ini untuk data angka pasti, kayak total pendapatan, atau data kategori kayak seberapa banyak yang jawab iya atau enggak di survei pelanggan. Biar gampang dicerna, kita bakal pecah topik yang kelihatan berat ini jadi 5 bagian. Pertama, kenapa sih ini penting banget? Kedua, gimana cara milih jenis ujinya? Ketiga, kita bahas uji proporsi. Keempat, kita masuk ke 6 langkah praktisnya. Dan terakhir, kita langsung praktek pakai studi kasus bisnis nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih uji hipotesis ini penting banget buat bisnis? Gini ya, tujuan kita ngebandingin 2 kelompok data ini bukan sekedar buat pamer hitung-hitungan matematika. Ada pertaruhan yang nyata banget di dunia bisnis. Kita ini lagi berusaha nyelamatin perusahaan dari keputusan buruk yang bisa bikin rugi miliaran. Nah, di dunia nyata, kita berhadapan sama 2 jenis data. Di satu sisi ada data numerik, ini angka pasti, kayak pendapatan sales. Di sisi lain ada data kategorik, kayak hasil survei pelanggan yang cuma diisi iya atau tidak. Alat ukur yang bakal kita pakai nanti bakal beda-beda, tergantung jenis data mana yang lagi kita hadapin. Nah, itu bawa kita ke bagian kedua, memilih jenis uji sampel. Milih alat ukur yang tepat itu, ibaratnya kita udah menang setengah pertempuran. Kalau kalian mau maku tembok tapi pakainya obeng, ya pasti berantakan kan? Di statistik juga gitu. Kita punya 2 alat utama nih. Yang pertama namanya sampel independen. Ini dipakai kalau kita mau ngebandingin 2 kelompok yang benar-benar beda dan nggak ada hubungannya. Contohnya ngebandingin rata-rata gaji karyawan pria sama karyawan wanita. Terus alat yang kedua itu sampel berpasangan. Ini beda banget. Ini dipakai kalau kelompok orangnya sama tapi dites di 2 waktu yang beda. Misalnya, skor performa karyawan sebelum ikut training dibandingin sama skor orang yang sama persis sesudah training. Yuk kita zoom in sedikit ke sampel independen. Buat ngebandingin 2 kelompok yang saling bebas tadi, kita pakai yang namanya uji T2 sampel independen. Syaratnya cuma 2, datanya terdistribusi normal dan variansnya homogen. Di sini kita kenalan sama H0 atau hipotesis 0, yang bilang nggak ada bedanya kok antara kelompok 1 dan 2, terus ada H1 yang ngebantah, ada bedanya. Rumus T ini mungkin kelihatan kayak tulisan alien ya, tapi intinya simpel banget. Rumus ini cuma ngitung selisih rata-rata 2 kelompok itu, terus dibagi sama yang namanya standard error. Udah gitu doang kok esensinya. Nah, kalau buat sampel berpasangan, cara mainnya sedikit berubah nih. Daripada repot ngebandingin rata-rata 2 kelompok besar, fokus kita sekarang ada di huruf D kecil itu, yang artinya difference atau selisih di dalam pasangan itu sendiri. Kita cuma pengen tahu, rata-rata perubahannya itu 0 alias nggak ada efek sama sekali, atau nilainya bukan 0 yang berarti trainingnya beneran ngaruh. Lanjut ke bagian ketiga, uji proporsi untuk data kategorik. Kalau tadi kita ngomongin rata-rata angka penjualan, sekarang kita geser dikit ke proporsi atau rasio. Kalau kalian lagi ngurusin data yang sifatnya iya atau enggak, kalian pakainya uji proporsi 2 sampel dengan nilai Z. Hipotesis nolnya simpel banget, persentase kelompok 1 itu sama persis sama kelompok 2. Misalnya, apa persentase cowok yang suka produk kita sama dengan persentase cewek yang suka. Sekali lagi, jangan panik lihat rumus Z yang panjang ini. Intinya, dia cuma ngebandingin 2 rasio aja. Tenang aja, software di komputer kalian yang bakal ngerjain ngitung ginian. Yang penting kalian paham logikanya. Oke, masuk ke bagian keempat, 6 langkah uji hipotesis. Di sini kita bakal ngerangkai semua rumus tadi jadi panduan praktis buat bikin keputusan.
Tapi sebelum bahas langkahnya, coba deh bayangin kita lagi ada di dalam ruang sidang pengadilan. H0 alias hipotesis 0 kita tadi itu adalah status quo. Di pengadilan, ini tuh prinsip praduga tak bersalah. Kita asumsikan defaultnya itu nggak ada perbedaan, atau kampanye marketing kalian itu nggak ngaruh apa-apa. Nah, H1, si hipotesis alternatif, itu adalah vonis bersalah. Artinya apa? Artinya kalian butuh bukti data yang benar-benar kuat untuk bisa nolak status quo tadi dan ngebuktiin kalau strategi kalian itu beneran bawa perubahan. Dengan mindset ruang sidang tadi, yuk kita jalanin 6 langkahnya. Langkah 1, jelas, tentuin dulu H0 dan H1-nya. Langkah 2, tentuin tingkat signifikansi. Ini kayak nentuin seberapa yakin kita sebelum ngambil keputusan. Langkah 3 dan 4, ini bagian mesinnya bekerja buat ngitung nilai T atau Z dan P-value. Terus, langkah 5, kita ketok palu nih, H0 ditolak atau enggak. Tapi tolong perhatiin banget langkah 6. Simpulkan dalam konteks bisnis. Ini penting banget. Deretan angka itu benar-benar nggak ada artinya kalau kita nggak terjemahin balik ke bahasa strategi bisnis. Oke, bagian kelima. Biar makin nantep di kepala, kita bongkar sebuah studi kasus bisnis nyata. Ini dia, misteri yang harus kita pecahin bareng-bareng. Ada satu perusahaan yang punya 2 cabang, cabang A dan cabang B. Orang pusat ngelihat laporan bulanan dan nanya gini, rata-rata penjualan cabang A sama cabang B ini beneran beda jauh nggak sih? Apakah perbedaan yang ada di atas kertas itu benar-benar nunjukin siapa yang lebih jago jualan? Atau jangan-jangan cuma fluktuasi acak harian aja? Coba kita intip data mentahnya. Keduanya dievaluasi selama 30 hari. Rata-rata jualan cabang A itu 100, standar deviasinya 15. Cabang B rata-ratanya 92, standar deviasinya 14. Ada selisih 8 poin di situ. Nah, saya tanya ke kalian nih, apakah selisih 8 poin ini secara statistik cukup kuat buat kita ngomong kalau cabang A udah pasti lebih unggul dari cabang B? Di tahap ini feeling doang udah pasti gak akan cukup buat jawabnya. Buat nyari tahu jawabannya, kita masukin datanya ke uji T2 sampel independen. Dan kita set angka keramatnya, 0,05. Ini adalah alfa atau tingkat signifikansi kita. Kalau balik ke analogi ruang sidang, ini tuh batas toleransi kita terhadap keraguan yang masuk akal. Intinya, kita siap nerima resiko salah ambil kesimpulan, maksimal cuma sebesar 5% aja. Setelah datanya masuk software dan dihitung, jeng-jeng, keluar deh P-value-nya. Dan inilah aturan emasnya. Kalau P-value itu lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Status quo runtuh saat itu juga. Artinya apa? Artinya kita punya bukti kuat kalau emang beneran ada perbedaan performa yang signifikan antara cabang A dan cabang B. Selisih 8 poin tadi bukan cuma kebetulan doang. Biar makin jelas cara bacanya, gini, kalau P lebih kecil dari alfa, tolak H0. Perbedaannya nyata. Tapi kalau P ternyata lebih besar atau sama dengan alfa, kita gagal menolak H0. Tapi ingat ya, gagal menolak H0 itu bukan berarti H0-nya terbukti benar 100%. Itu cuma berarti kita belum punya cukup bukti aja buat bilang ada perbedaan. Dan ujung tombaknya ada di langkah terakhir. Apa dampak bisnisnya? Kalau cabang A beneran terbukti lebih bagus, mungkin manajemen bakal kirim manajer cabang A buat ngajarin tim cabang B. Itulah yang namanya keputusan berbasis data. Nah, kalau saya bisa ngerangkum satu esensi dari bedah materi kita hari ini, bunyinya gini. Uji 2 sampel ini adalah nyawa dari pengambilan keputusan berbasis data. Kalau kalian udah paham asumsinya, tahu milih ujinya yang mana, dan ngerti cara baca hasilnya, kalian otomatis bakal ngebuang jauh-jauh unsur tebak-tebakan dari meja meeting kalian. Kalian berubah dari yang tadinya cuma ngomong, kayaknya sih berhasil, jadi saya tahu pasti ini berhasil. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung panduan ini. Sekarang kalian udah dibekali sama kerangka analitis yang super kokoh. Tapi sebelum kita udahan, saya ada satu pertanyaan provokatif buat kalian. Asumsi apa di bisnis kalian saat ini yang bakal kalian uji kebenarannya besok? Entah itu soal efektivitas harga, performa kampanye marketing, atau performa tim, jangan cuma ditebak-tebak, mulailah uji hipotesis kalian. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi ini, selamat menguji data kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.